di Indonesia kan tinggalnya tropis ya. Di sini kan empat musim. Itu sama atau beda sih? Oke, ingredient aktif yang memang kita tidak boleh mencampuri. Contoh, 2 produk ini. Dokter kulit menyarankan gue untuk ke ginekolog mungkin karena ada masalah kista, jadi yang membuat hormon kulit jadi tidak seimbang. Halo Puan Rantau, selamat datang kembali di episode kita kali ini tentang skincare. Nah, iya penting. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang dekat banget dengan keseharian kita, yaitu skincare untuk para perempuan Indonesia yang berkulit sawo matang. Masih bersama dengan gue Fanny, Efrata Tempulot, Ana, Arifa, Nala. Masing-masing dari kita sudah bawa 3 produk andalan yang paling sering dipakai, plus nanti Arifa bakal share urutan pemakaian yang benar dan sedikit ilmu skincare yang penting tapi sering bikin bingung ya. Jadi mungkin Arifa punya background MUA mungkin, Fa. disclaimer ya, gue bukan dokter kulit, bukan dokter kecantikan, tapi memang beberapa tahun yang lalu gue sempat mempelajari tentang kulit karena waktu itu sempat terngiang di otak gue untuk membuka salon kecantikan karena memang gue tertarik banget di bidang kulit itu. Oke. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai segmen pertama kita, show and tell. Jadi kita bakal sharing maksudnya produk skincare yang paling sering kita pakai dan menjadi favorit kita. Mungkin Ana dulu deh. Oke, karena namanya A, jadi duluan yang Iya. ngomong. Jadi gue itu punya sabun muka dari Cetaphil. Ini produk 3 jenis ini yang gue share itu atas rekomendasi dari dokter dermatologis di Belgia. Karena sebelumnya gue itu microneedling dan mereka menganjurkan untuk pakai produk ini setelah microneedling, setelah treatment microneedling. Ini Cetaphil, gue pakai cuci muka ini dan nggak terasa sama sekali ketarik-tarik atau apapun, itu bener-bener ya enak gitu dan juga nggak berbusa sama sekali. Cetaphil, gue suka banget sih sama ini. Harganya kayaknya waktu itu 18 euro, 360.000. Segitu besar ya. Segitu besar ya, Iya. oke lah ya. Lalu pakai ini, lalu setelah itu gue pakai serumnya. Ini dari Uriage. Ya, bacanya benar gak sih Uriage? Uriage ya, Uriage. kayaknya ya. Serum untuk intense repairing. Jadi kan setelah microneedling kan muka hancur ya, dihancurin lah kulit ya. Jadi pakai ini serumnya. Setelah itu gue pakai moisturizernya dari Avène Cical Fate Plus gitu. Cical Fate Plus. Dan memang ini khusus untuk post acte. Jadi setelah tentunya kalau lu habis remove tattoo, microneedling, dia dianjurinnya pakai ini juga gitu. Dan memang yang gue lihat kan gue udah 2 kali microneedling. Yang pertama itu gue nggak pakai ini langsung, jadi nggak beberapa hari setelahnya baru gue pakai ini. Kan masih order online ya gitu. Nah pas treatment yang kedua kalinya gue langsung pakai ini. Setelah 3 hari tuh udah langsung merahnya hilang. Maksudnya bener-bener kelihatan jauh banget lah dari yang treatment yang pertama. Menurut gua ini tuh recommended banget. Oke, microneedling itu apaan sih emang? Microneedling itu apa? Ya, jelaskan oleh Rifa. Jadi microneedling itu adalah proses kesengajaan merusak layers dari kulit dan biasanya itu dilakukan kalau kalian itu memiliki post acne yang berupa lubang-lubang di dalam kulit. Bepenan gitu. Iya. Nah, jadi itu adalah jarum yang berputar dan sangat cepat yang akan merusak lapisan kulit, layer kulit lo, dan di mana dia akan merangsang kolagen dari dalam untuk memproduksi lebih. Karena kolagen itu mendapatkan sinyal, "Wih, kulitku rusak nih, dirusakin. Ayo sekarang kita produksi kolagen." Makanya karena kolagen itu dari dalam, dia mempush kulit ke atas. Makanya bopengnya itu akan berkurang. Tapi untuk 100% menghilangkan bopeng itu
nggak bisa ya, hanya mengurangi. Tapi ya lebih baik mengurangi ya daripada nggak sama sekali gitu. Oke. Mengurangi Arifa. bopeng. Ya. Arifa, mungkin Arifa tak deh kan Aku? Arifa ini. Oke. Jadi aku kalau Ana kan menceritakan tentang urutan, aku sih tidak menceritakan tentang urutan karena nggak mungkin tiga ini kalau urutan ya semua pasti bawa sabun semua kan. Tapi ini tiga favorit aku. Yang pertama ini nggak kelihatan judulnya karena aku mix sendiri ya. Ini aku mix, iya aku beli castor oil sama jojoba oil itu aku mix. Terus tiap malam aku pakai ini sih serbaguna ya, bukan hanya buat skincare atau aku nggak tahu ini skincare atau apa golongannya. Tapi aku pakai juga buat rambut kalau aku besoknya berencana buat keramas, aku pakai ini juga. Nah, fungsinya apa? Itu aku suka ikut YouTube Dr. Berg. Dia itu suka ngobrol soal kesehatan, soal kulit dan lain sebagainya. Katanya castor oil itu salah satu magic oil buat natural botox. Dan dia harganya murah ya. Jadi tapi pastikan membeli yang bio dan memang quality bagus ya. Jadi aku beli jojoba dan castor, aku campur, aku pakai dan aku juga suruh suami aku juga pakai tiap malam sebelum tidur. Dan itu kita bisa lihat dia termasuk kulit kering. Sekarang winter dia nggak pernah kulit kering lagi. Ntar lihat deh. Belinya dia pakai. Aku beli di Holland and Barrett. Oke. Nature Winkle suka ada, beli terus campur. Coba memang terkenal buat rambut ya. Nanya deh, kalau misalkan lo bikin kayak gitu mix sendiri, terus malamnya lo pakai, terus besoknya lo cuci muka. Gitu. Jadi lo diamin dulu. Gue bawa Semalaman. pakai tidur semalam. Oke. Nah, rambut juga gue pakai tidur karena castor oil juga sangat bagus katanya ya. Buat pertumbuhan rambut, juga rambut alis, rambutnya. Lu mixnya itu dari YouTube tadi itu ada perbandingannya, jadi kayak berapa banding berapa gitu. Kira-kira aja eyeballing gitu. Iya, aku kira-kira aja. Karena sebenarnya lu nggak harus mix. Jojoba oil terkenal juga buat kulit dan rambut. Castor juga bagus. Lu mix ya, lu dapat dua-duanya. Ya, castor itu tebal, jojoba enggak. Makanya aku campur karena castor kayaknya susah menyerap, apalagi buat rambut ya. Nah, jojoba itu membantu melemaskan kekerasan castor oil. Berarti lu nggak pakai skincare lainnya? Malam. Oh, malam. Kalau cuma itu doang. Cuci muka terus pakai ini langsung. Ini nggak pakai. Gitu. Terus yang kedua aku pakai La Roche-Posay apa ini namanya sunscreen SPF 50. Sebenarnya sih ganti-ganti karena pakai ini. Cuman mau menjelaskan aja aku selalu pakai SPF 50. Itu thanks to Arifa 3-4 tahun yang lalu bilang kalau kau cuman bisa pilih satu, itu yang paling penting SPF. Dan semenjak saat itu aku selalu pakai SPF. Merek suka ganti-ganti ya. Sekarang kebetulan ini udah habis, ntar ganti yang lain. Kayak gitu. Terus yang kedua aku pakai, jadi bukan ini aja Line Paula Choice yang aku pakai, tapi bawa ini. Ini exfoliate. Gentle exfoliate itu buat kayak peeling ya. Iya. Buat lapisan mati, gentle peeling buat lapisan mati. Aku suka ini. Kenapa aku suka ini? Daripada dia ini yang baru ya, ada yang namanya. Yang ini aku lihat bisa langsung dipakai di muka, nggak pakai kapas lagi ya, langsung gitu berapa tetes aku pakai dan lumayan refreshing dan aku suka sih. Nggak tahu sih di kamera apakah enggak gitu. Udah deh. Oke. Gue dong. Malah kalau gue bukan favorit ini karena gue nyoba-nyoba, jadi karena kemakan iklan kali ya sama kemakan Pinterest tuh kan gue suka banget ngeliat produk-produk kecantikan, lip balm gitu-gitu, karena kayaknya seru banget ya jadi cewek gitu, bisa dan mahal jadi cewek, mahal banget. Cuman karena gue sadar diri gitu kayak begituan tuh mahal dan gue bukan beauty influencer, jadi cuma lihat-lihat aja dan kebetulan ini lagi posting. Lagi sale. Ya, jadi gue cobain. Yang Mixone ini apa sih namanya, hyaluronic acid serum. Jadi gue pakai pagi sama malam buat ngelembapin kulit gue karena kulit gue emang cenderung kering juga. Tapi abis itu gue pakai moisturizernya yang Embryolisse. Gue lagi nyoba yang ini karena lagi diskon.
Dan katanya bagus juga, jadi ya gue beli. Tapi ternyata pas ngobrol sama ini pakar kita, dia bilang Sisa Plus paling oke. Ya udah, berarti kalau gue udah habisin ini, gue balik lagi ke Sisa Plus. Gue juga pakainya Sisa Plus Baume-nya La B5. Rosa-Posay. Posa. Laros Posay. Ya. Terus yang ini dari aduh susah banget ini namanya. Ya, ini dari Korea juga, ini juga dari Korea. Kos RX. Ya, Ultimate Nourishing Rice. Jadi overnight spa mask. Jadi gue pakai ini buat malam aja. Jadi pakai ini dulu, tunggu dulu 2 menit 3 menit. Abis itu gue pakai ini. Besoknya muka gue lembab, enak gitu, kayak kenyal gimana gitu. Dan ya lumayan. Jadi mungkin gue bakal beli lagi, purchase lagi gitu. Kalau gue sebelumnya gue kasih tahu dulu backgroundnya sebelum gue pakai ini. Jadi dulu tuh gue acne prone dan bener-bener yang jerawat gue tuh jerawat batu. Terus habis itu gue pergi ke ginekolog untuk menanyakan karena gue pergi ke dokter kulit. Dokter kulit menyarankan gue untuk ke ginekolog mungkin karena ada masalah kista. Jadi yang membuat hormon kulit jadi tidak seimbang karena pada saat itu umur gue udah 36 tahun. Jadi dia bilang 36 tahun kok jerawatnya kayak jerawat batu, beneran jerawat Kayak remaja. Kayak remaja gitu. Nah setelah itu dari ginekolog gue dikasih kayak pil KB. Jadi pil KB untuk menyeimbangkan hormon gue. Nah setelah itu barulah jerawat gue pelan-pelan hilang. Tetapi dampaknya adalah kulit muka gue jadi kering. Jadi kering banget. Lalu gue nggak, maksudnya kan karena pengetahuan tentang skincare gue nggak ada ya. Gue mikirnya ya udahlah, yang penting masalah kulit gue dulu itu adalah jerawat. Gue nggak masalah. Jadi ya udahlah, yang penting nggak ada jerawat lagi, nggak masalah. Jadi gue pakai skincare apapun gitu ya yang gue temuin di Kruidvat pada saat itu. Drugstore gitu. Nah, tapi jadinya kayak kulit gue tuh kayak jadi keriput, jadi kayak makin kering, terus kayak kelihatan jadi makin tua gitu loh. Jadi kalau ketawa ada keriput-keriputnya gitu. Setelah itu gue konsultasi lagi ke Ibu Arifa, terus dia merekomendasikan ya pakai si CeraVe ini untuk melembabkan. Jadi sebenarnya ini adalah night routine. Jadi karena gue juga pakai make up, ini untuk pembersihnya, Double cleanser, baru gue cuci muka pakai ini, lalu tadi pakai si Cica Plus Baume B5 dari La Roche. Ini kalau malam, tapi kalau yang paginya gue pakai yang SPF. Jadi sama Cica Plus juga, tapi yang SPF. Dan beneran setelah bener nggak? Bener. Setelah gue pakai itu kulit muka gue jadi lembab. Jadi nggak kering lagi, jadi istilahnya benar-benar lembab. Jadi kayak misalnya kalau gue ketawa ya masih ada sih, cuman nggak yang separah kemarin itu. Dan nggak jadi breakout kan? Nggak ada breakout juga sih. Iya. Bahkan setelah itu kan gue hamil nih kan, nggak minum obat pil KB lagi. Hamil, muka gue tetap baik-baik aja. Puji Tuhan. Mungkin gue mau nambahin buat Cica Plus itu ya, gue pernah pakai juga buat seluruh muka, tapi buat gue itu breakout. Jadi di bawah itu ada kayak jerawat kecil gitu muncul, gitu, dan jadinya ya jadi berminyak kalau buat gue. Gitu ya. Berarti saat itu mungkin kondisinya memang lagi berminyak. Mungkin bisa jadi. Oke, sekarang Ibu pakar. Disclaimer lagi ya, gue bukan dokter. Ini cuman karena gue tertarik dengan ilmu kulit dan kecantikan, jadi gue pelajari sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton dan asal-salah, boleh banget komen di bawah episode ini untuk meralat gue ya. Nah, di sini gue bawa 3 produk favorit gue, di mana semuanya sebenarnya serum. Karena buat gue dalam membeli skincare itu lebih baik investasinya itu di serum, bukan di cuci muka dan bukan di moisturizer. Kenapa? Karena cuci muka itu hanya sebentar. Karena kan kalian cuma untuk membersihkan noda atau kotoran yang menempel pada lapisan luar aja. Kedua, moisturizer. Kenapa? Karena moisturizer yang kita butuhkan adalah glycerin. Itu yang paling penting. Dan fungsi moisturizer itu berfungsi untuk
menutup pori-pori kita agar semua produk yang sebelumnya kita gunakan itu tidak menguap, tidak menghilang gitu. Makanya kenapa rata-rata moisturizer itu adalah produk yang tebal dan digunakan terakhir, karena manfaat moisturizer itu adalah mengkeep semua produk dan cairan atau air yang ada di kulit kalian gitu. Nah, sekarang gue mau liatin. Ini gue lagi pakai The Ordinary dari Alpha Arbutin 2%. Alpha Arbutin adalah active ingredients dalam skincare yang bermanfaat untuk mengurangi bahkan bisa menghilangkan hyperpigmentasi ya. Contohnya bekas jerawat segala macam, atau misalkan bagian T-zone-nya lebih gelap dari bagian yang lain. Dan biasanya ini gue gunakan pada siang hari karena dia tidak maksudnya tidak menguap, atau maksudnya boleh dengan tepat paparan sinar matahari ya, tapi tetap harus pakai SPF. Kedua, ini gue bawa Paula's Choice, itu super antioksidan serum yang mengandung vitamin C. Jadi kalau siang itu sekarang gue lagi gunain ini. Karena untuk menggunakan produk atau memilih produk skincare itu kita harus fokus dalam satu target. Kita tidak bisa mengobati semua masalah kulit dalam satu waktu. Karena untuk memix active ingredient itu ada rules-nya. Ada beberapa ingredient aktif yang memang kita tidak boleh mencampuri. Contoh 2 produk ini. Yang ini adalah dari Paula's Choice, itu adalah retinaldehyde. Apa sih bedanya retinaldehyde dengan retinol? Jadi retinaldehyde itu bekerja 10 kali lebih cepat dari retinol. Makanya untuk harga retinaldehyde itu bisa jauh lebih mahal daripada retinol. Dan untuk kalian yang belum pernah menggunakan vitamin A sebelumnya, gue saranin untuk memulai dengan retinol. Dan coba nggak langsung pakai setiap hari, tapi kalian harus pelan-pelan digunainnya ya, dari 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, sampai kulit kalian itu terbiasa dengan aktif ingredient dan digunakan setiap hari. Dan ini gue pakai malam hari. Kenapa? Karena retinaldehyde atau vitamin A itu tidak boleh terkena dengan sinar matahari dan tidak boleh dicampur dengan AHBH atau AHBH atau gentle exfoliate, karena vitamin A pada umumnya itu bekerja juga sebagai exfoliate. Jadi kalau kalian menggabung ini, itu akan menghasilkan kulit yang kering. Dan setelah gue gunakan retinaldehyde, karena ini adalah vitamin E dan dia juga membuat kulit kita kering, itu gue lapiskan dengan Cicaplast dari La Roche-Posay gitu. Iya. Nah, itu tadi skincare favorit kita masing-masing. Kelihatan ya, walaupun tinggal di tempat yang sama, maksudnya negara Belgia kan per season gitu, tapi kebutuhan kulit kita beda-beda. Tapi mungkin juga tadi kayak gue pakai Cicaplast, Ana pakai Cicaplast juga, ternyata juga berbeda hasilnya. Tapi mungkin karena gue pada saat itu kulitnya kering banget gitu. Nah, supaya nggak salah pakai dan makin paham, sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu adalah skincare bareng Arifa. Mantap. Oke. Jadi itu urutan ideal kalau kita punya waktu dan budget ya. Iya, benar. Nah, tapi realitanya nggak semua atau nggak setiap hari kita sempat pakai banyak produk atau pengetahuan produk kita gitu. Mungkin Arifa bisa jelasin kalau kondisi minim waktu atau minim budget, skincare apa aja yang sebenarnya must have gitu. Oke. Jadi gue di sini nggak bisa ngomong satu persatu yang must have, yang harus kalian pakai itu apa dan harus dihindari apa. Enggak, tapi di sini gue bakal kasih tips. Jadi untuk mengerem budget kalian, itu kalian harus smart buying ya. Smart buying itu kalian harus mengerti skincare apa yang worth it kita beli dengan harga yang mahal, dan skincare apa yang udah harga biasa aja. Oke, gue mulai dari step 1 itu cleanser. Cleanser menurut gue itu beli yang murah aja. Karena basicnya kita hanya membutuhkan glycerin atau hyaluronic acid untuk kulit yang berjerawat, dan itu hanya untuk membersihkan noda luar saja, bagian kulit terluar ya. Jadi kandungan glycerin
sama Iya. lurus. Iya, itu tergantung Iya. dengan tergantung dengan kondisi kulit ya, berjerawat atau kering ya. Dan kalian bisa menggunakan double cleansing, itu tuh kunci banget menurut gue. Double cleansing itu sebelum kalian mencuci muka kalian dengan sabun muka, itu kalian gunakan dulu oil cleansing. Kenapa? Karena oil cleansing itu bisa mengangkat semua kotoran, sebum, skincare, SPF, bahkan makeup kalian lebih bersih, nggak cuma di sabun ya. Itu udah step kedua. Dan step ketiga, setelah muka kalian udah bersih, itu kalian menggunakan toner. Dan menurut gue toner itu nggak harus mahal, yang penting jelas ingredients-nya. Nah, untuk membaca ingredient list itu gue kasih tips ya, itu sangat kompleks, tapi urutan ingredients yang kalian lihat di setiap produk itu semua berurutan sesuai banyaknya kandungan. Jadi dari 90%, 80%, 5%. Jadi kalau misalnya aktif ingredients-nya itu ada di bagian paling terakhir, itu berarti kandungannya sangat amat rendah, bahkan cuma 0, sekian persen. Iya. Tapi kalau kandungannya itu kedua, ketiga, pokoknya masuk ke dalam 8 besar, itu berarti kandungan aktif ingredients-nya itu yang lebih maksimal, lebih banyak ya. Dan untuk toner itu gue selalu memberikan masukan fokus ke niacinamide. Niacinamide adalah nama aktif ingredient, bukan nama toner. Jadi nama aktif ingredients yang sangat bagus untuk kulit. Mau itu kulit yang berminyak atau mau kulit yang jerawat, niacinamide itu sangat bagus untuk mengontrol sebum. Karena sebum itu yang akan maksudnya bakalan menghasilkan kita berjerawat atau menghasilkan kita kering. Jadi untuk toner, masukan gue fokuslah pada niacinamide. Dan ada lagi satu produk yang gue sekarang dan gue lagi sayang banget sama yang namanya Beauty of Jason, yang ginseng water. Kenapa? Karena setelah gue pelajarin ingredients listnya, itu ingredients terbesarnya adalah niacinamide and ginseng water. Dan ginseng water itu sangat bagus untuk anti-aging, dan niacinamide itu sangat bagus untuk mengontrol sebum kita. Jadi kalau kalian puan-puan yang mau menurunkan budget di skincare, dicobain dulu Beauty of Johnson. Itu cocok untuk semua jenis kulit. Oke. Setelah mulai pakai toner, itu kalian mulai dengan serum yang cairannya tercair. Apa sih? Ya, pokoknya paling tercair. Contoh, ini lebih cair, ya mungkin kalian susah. Gue akan coba popetnya, gue buka. Kalau kalian lihat, ini tuh kayak air. Serumnya lebih kayak air. Tapi, kalau serum antioksidan gue, ini kental. Tuh, ini berminyak banget. Jadi, urutannya itu selalu dari yang tercair sampai yang tebal. Jadi, pakai dulu yang tercair dan tertebal. Dan lagi, sebenarnya serum yang terbaik adalah serum cocktail. Tapi cocktail itu adalah campuran beberapa active ingredients yang sesuai komposisinya ya. Dan tapi nggak banyak untuk jenis kulit kita yang didapetin. Makanya kadang gue, ini bagus, ini vitamin C bukan pure ya. Bukan pure, ini cocktail yang mix dengan antioksidan lain dengan vitamin C, dan ini pure gitu. Jadi kalian harus memix and match, tapi memang itu harus ada maksudnya background penelitian ya. Kalian harus ngerti, jangan asal main mal ikut-ikut apa sih namanya Pinterest dan lain, karena itu bakalan ngebuang-buang uang. Dan kedua, produk yang kalian pakai itu kalian nggak ngerti. Oke? Dan setelah serum baru ditutup yang tadi gue bilang, itu di moisturizer. Jadi moisturizer juga kalian nggak usah ngeluarin uang banyak, karena sebenarnya moisturizer itu fungsinya yang tadi gue udah bilang ya. Dan setelah moisturizer, kayak Efrata bilang, boleh pakai face oil ya, untuk menambah semua komponen-komponen semua itu jadi padat istilahnya ya. Karena oil dan moisturizer itu dia tidak bisa masuk ke dalam beberapa lapisan. Dia sebenarnya hanya di lapisan 1 sampai ke 3 lapisan kulit kita aja fungsinya. Jadi untuk moisturizer, ngapain beli 100 euro atau seharga sejutaan yang fungsinya ya cuman lapisan luar aja. Karena sebenarnya untuk memperbaiki kulit itu harus dari akarnya, dari lapisan kulit
terdalam. Makanya dari itu untuk mempelajari active ingredients itu sangat amat tertarik ya buat gue ya, gitu. Menarik ya. Menarik ya. Ya sama juga kayak gue pertanyaan juga buat lu sih. Ya. Kan kita itu Indonesia kan tinggalnya tropis ya. Di sini kan empat musim. Itu sama atau beda sih? Oke, untuk penyesuaian skincare sebenarnya itu bukan dilihat dari cuaca, tapi selalu dilihat dalam kondisi kulit. Di musim dingin, itu musim dingin yang bisa mengakibatkan kulit kita lebih kering. Ya. Dan di musim panas, kulit kita itu memproduksi lebih banyak oil dan sebum dengan polusi dan lain-lain, keringat, dan itu menjadikan kulit kita lebih berminyak. Jadi gue nggak bisa bilang setiap musim ganti, tapi setiap kondisi kulit kalian berubah, kalian harus ganti. Keren dong produk-produk. Makanya, iya, makanya gue suka banget sama skincare, tapi gue nggak punya selemari skincare. Skincare gue itu hanya berlaku untuk 6 bulan dan biasanya satu pot ini memang untuk satu season. Jadi gue nggak ngeluarin duit juga banyak, guys. Jadi lu gitu. belinya yang kecil aja gitu. Nggak kecil, ini full size, tapi memang full size ini biasanya bisa. Prosesnya kecil. Iya, full size kecil. Iya. Mahal lagi. Kayak begini. Karena untuk cuci muka kenapa biasanya size-nya lebih besar? Karena cuci muka itu kan 2-3 kali Iya. sehari. Sedangkan penggunaan skincare itu kalian split menjadi pagi dan malam. Makanya untuk segede gini kayaknya percuma juga gitu loh. Dan beberapa active ingredient itu sebenarnya nggak boleh kena paparan sinar matahari dan harus pompless. Jadi airless, pom. Harus menggunakan ini. Gue nggak fan banget sama pads kayak gini karena active ingredient itu akan menguap. Jadi kalau kalian tips untuk membeli dan memilih vitamin C, jangan pernah kalian beli vitamin C dalam kondisi pads seperti ini. Karena vitamin C itu antioksidan yang akan menguap. Jadi kalau serum vitamin C kalian tiba-tiba berubah jadi oranye, kalian tahu jawabannya kenapa ya. Gitu. Jadi lebih baik pilih yang airless pom. Arifan nanya dong, vitamin C itu kan vitamin C. Nggak bisa gitu, vitamin C yang biasanya kita kasih air dikit dipakai gitu. Oke. Di rumah ini. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Kok ketawa kamu? sebenarnya vitamin untuk kalau sebenarnya untuk obat kalian pasang ke kulit itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu terlalu strong untuk kulit. Jadi ada presentasinya. Jadi untuk vitamin C itu maksimal 2%. Sedangkan obat itu melebihi dari presentasi kulit kita yang bisa menerima dan itu bisa mengakibatkan iritasi. Makanya contoh untuk anak, gue selalu beberapa kali gue ngomong, lo harus minum peptide. Peptide itu kolagen, minum kolagen. Kolagen peptide. Jadi kolagen itu, tapi kolagen yang ada tubuh kita tidak akan pernah aktif di dalam tubuh kalau dia tidak bertemu dengan vitamin C. Jadi untuk memecahkan kolagen di dalam tubuh kita membutuhkan vitamin C. Jadi gue dari umur 29 sampai sekarang berusaha setiap hari gue minum campur sama kopi atau teh ya, itu kolagen puder dari peptide sama vitamin C untuk mengaktifkan kolagen-kolagen. Jadi dibantu juga dari dalam. Jadi lu minum vitamin C, Vitamin bukan multivitamin yang mengandung vitamin C dan powder kolagen. Karena kolagen itu tidak akan aktif tanpa vitamin C. Jadi percuma lo beli karena kolagen mahal ya. Jadi percuma kalau kalian beli dan jangan beli di drugstore untuk kolagen. Jadi kolagen itu benar-benar harus dibelinya pure dan benar-benar kita harus ngerti itu kolagen dari binatang apa atau tumbuhan atau dalam laut. Belinya gimana dong? Gue Vital Protein. Vital Protein adalah merek Amerika. Dia pure kolagen, tidak dicampur dengan bermacam vitamin. Dan gue memilih selalu itu dari ikan-ikanan atau tumbuhan. Kenapa? Karena yang dihasilkan itu lebih gampang diserap oleh tubuh kita daripada kolagen yang dihasilkan oleh binatang seperti sapi atau babi. Gue sama Temala dong. Oh enggak gue ngeliat. Oh gue sih apaan babi, jangan kemala. Pak, ini penting juga nih, Pak, kan gue lagi hamil nih. Iya. Sebenarnya udah telat juga ya, tapi masih gue pakai ini gitu. Apakah produk Aman?
produk ini aman, atau lu ada rekomendasi lain nggak maksudnya untuk kalau misalnya ibu hamil produk Atau menyusui. skincare? Oke, untuk ibu hamil dan menyusui itu gue selalu bilang hindari vitamin A, retinol, retinaldehyde, vitamin C, pokoknya yang berupa asid itu coba dihindari. Tapi yang lo pakai sekarang itu sebenarnya hampir nggak ada active ingredients-nya ya. Oke. Jadi sebenarnya aman. Jadi nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian hamil atau menyusui, back to skincare rutinnya bener-bener basic aja. Jadi bener-bener cuci muka, toner, moisturizer, tok. Gitu. SPF, jangan lupa gitu. Cocok buat gue. Iya. Oh iya, satu lagi, gue mau nambahin tadi kan Fanny bilang di awal ya kalau kita kulit sawo mateng. Sebenarnya itu sebutannya adalah skin of color. Jadi perbedaannya dengan kulit bule itu ada di pigmennya ya. Terus dengan orang Afrika juga skin of color juga. Skin of color. Kenapa? Tapi Karena kita skin of color sawo matang, tetap nggak setuju. Karena Dan warnanya orang Oke. Afrika terang. skin of Oke. color lebih gelap. iya, kenapa itu Gitu disebut? kan? Ya, gue jelasin kenapa itu disebut dengan golongan skin of color dan bukan Caucasian skin. Caucasian skin adalah kulit yang gampang terbakar di bawah sinar matahari karena pigmen ya berkurang. Contohnya bule-bule yang kulitnya putih. Jadi kalau mereka berjemur di bawah matahari itu jatuhnya ke merah kayak udang, Iya, baru benar. melupas dan itu berubah ya, mungkin coklat sedikit, mungkin enggak. Dan kita itu more to tan. Jadi kalau kita di bawah matahari, kita berubahnya menjadi coklat. Kita nggak ada kebakarnya karena melanin yang ada di kulit kita, jenis kulit kita itu jauh lebih banyak dari Caucasian skin. Makanya untuk skincare, untuk yang skin of color, mau itu orang Asia ataupun orang Afrika ataupun itu orang Arab, itu termasuk skin of color karena mereka more to tan than to burn. Itu skincare-nya juga berbeda karena melanin kita yang banyak. Dan juga kalau kita penuaan, perbedaannya itu kita bukan kekerutan sebenarnya, tapi ke perubahan warna atau hyperpigmentasi. Kalau bule itu lebih kekerutan. Makanya puan-puan kalau udah pernah ke Eropa, cobain kalian tanya ke bule, coba deh tebak umurku berapa. Untuk mereka itu susah untuk menjawab umur kalau dilihat dari kulit. Karena apa? Karena jenis kulit kita yang mengandung banyak melanin itu untuk berkeriput itu membutuhkan waktu lebih lama dari Caucasian skin gitu. Sedangkan orang bule kan cepet banget ya untuk berkerut, untuk aging, dan kunci untuk anti aging hanya moisturizer yang cukup, kelembaban kulit. Iya, karena memang gue juga punya pengalaman dulu pada saat gue ngomongin umur gue, nggak ada yang percaya Ya keluarga gue. Kalau dilihat dari kulit Iya. ya, kondisi Gue bilang, kulit. gue udah 39 tahun. Ah, masa sih skincare-nya apa? Pada gitu. Maksudnya, ya terus kolega gue, ya itu biasa orang Asia emang begitu. Iya, emang benar karena kita memiliki skin of color itu. Oke, Iya. jadi kalau orang Kauskasian, orang Eropa itu Caucasian skin. non skin of color. Iya, dia karena melaninnya jauh lebih sedikit dari kita dan melanin kita itu sangat amat sensitif, jadi gampang ke trigger. One bite, one burn itu akan mengakibatkan hyperpigmentasi. Kalau orang bule berjerawat merah hilang. Kalau orang skin of color berjerawat merah, pucat, coklat, hitam bertahun-tahun, bahkan bisa sampai tidak bisa dihilangkan. Jadi tuh karena melaninnya gampang sekali ke trigger. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Dan di skincare yang lu ceritain itu bisa juga nggak dipakai sama puan-puan Nusantara di Indonesia? Oh iya dong, pokoknya untuk mengetes kalian itu skin of color atau Caucasian skin, itu kalian coba aja di bawah sinar matahari. Kalian is more to tan atau more to burn. Kalau more to burn, ya udah kalian berarti Caucasian skin, berarti harus sangat hati-hati banget. Dan kelembaban kulit itu adalah kunci. Kalau enggak ya keriput dan sebagainya. Nah, kalau misalkan more to tan, itu berarti kalian memiliki jenis kulit skin of color, di mana di Indonesia menurut gue 90% kayaknya skin of color. Dan kedua, untuk mengetes jenis kulit kalian saat ini, itu kalian nggak usah bayar ke klinik kecantikan, masukin muka kalian ke kamera.
ya, itu mendingan uangnya kalian tabungin untuk beli skincare. Jadi kalian bisa melihat itu, kalian cuci muka hanya dengan cleanser yang kalian gunakan dan kalian diamkan selama 15-30 menit tanpa menggunakan produk apapun. Kalau kalian ngerasa kulit kalian kayak ketarik, itu berarti kalian memiliki jenis kulit kering. Tapi kalau tiba-tiba banyak banget minyak, itu berarti kalian berminyak. Ya, kalau misalnya kombinasi ya bagian T-zone lebih berminyak, bagian lain lebih mengering. Disitulah kalian tahu jenis kulit kalian dan kalian tahu jenis produk apa yang harus kalian beli. Pertanyaan terakhir deh, skincare itu harus mahal nggak sih, Fa? Terus apakah usia juga mempengaruhi skincare yang kita pakai? Yang kayak tadi udah gue cerita mungkin ya, skincare itu nggak harus mahal, tapi harus smart buying dan harus mengerti apa yang kalian beli. Gue selalu cerewet ya sebenarnya sama lo kalau udah nanya skincare, kayak kalian tuh nggak usah ngerocek dompet banyak banget buat skincare, nggak usah ikut-ikutan. Dengerin Cemal. Iya. Beres sini buangnya apa? Ada Korea lagi. Iya. Belgia belinya di Korea lagi. Iya. Aduh. Jadi kalian harus tahu ya, pokoknya Kemakan korting. Diskon. Dapat nih. Aduh. Ya udah. ya kalian harus fokus, pokoknya save uang kalian buat serum. Kalau kalian punya uang lebih, sisain uangnya untuk membeli toner yang bagus. Karena toner dan serum itu bisa masuk ke dalam lapisan kulit kalian ya lumayan dalam. Jangan mau buang-buang uang di moisturizer, di cleanser, gentle cleanser, exfoliate cleanser, ataupun oil cleanser. Itu saran gue. Oke. Wah, lengkap banget ya penjelasannya. Makasih loh Arifa. Jadi dari basic sampai yang sering bikin kita salah kaprah, sekarang kita sudah mulai tahu ya. Jadi itu pengalaman kita tentang skincare, juga tadi beberapa pengetahuan dari Arifa. Sekarang giliran kamu, kalau misalnya puan-puan rantau bisa komen pakai skincare apa, terus cocok nggak yang tadi dari skincare yang kita pakai, cocok juga nggak di kulit mukanya, kulit wajah puan-puan rantau. Coba di-share di kolom komen. Jadi itu tadi segmen kita tentang episode kita tentang skincare. Sekian, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di komen. Follow juga Instagram kita di Puan Rantau, juga TikTok sama Puan Rantau. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Puan untuk dunia.